Baik, dalam video ini kami dari kelompok B2 mata kuliah eksperimen teknik biomedis 1 akan mempresentasikan materi yang kami peroleh dalam webinar digital signal processing yang dipublikasikan oleh Siemens dalam kanal channel YouTube-nya. Adapun anggota kelompok dari kelompok B2 yaitu ada Juan Elviansa dengan NIM akhir 025, Jessica Anastasia dengan NIM akhir 029, Joyful Andrew dengan NIM akhir 031, dan saya sendiri Anita Ekonovitasari dengan NIM akhir 038. Pada video ini kami akan membagi materi ke dalam tiga submateri. Yang pertama, pemrosesan sinyal digital. Yang kedua, spektrum versus auto power. Dan yang ketiga adalah leakage dan windows. Yang pertama adalah pemrosesan sinyal digital. Dalam pemrosesan sinyal digital, Fourier transform atau transformasi Fourier merupakan aspek penting yang digunakan. Transformasi Fourier sendiri ini dinamakan atas penemunya yaitu Joseph Fourier, yang merupakan sebuah transformasi integral untuk menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu fungsi sinusoidal penyebelahan atau integral yang dikalikan oleh beberapa koefisien. Fungsi apapun dapat dijelaskan melalui serangkaian gelombang sinus unik dengan frekuensi, besaran, dan fase yang berbeda. Frekuensi Fourier transform sendiri ini umumnya digunakan untuk mengubah eh, sinyal sinusoidal dari domain waktu ke domain frekuensi. Visualisasinya adalah sebagai berikut, di mana sinyal sinus yang diperolehnya dalam domain waktu tergambarkan seperti gambar pada video ini, di mana terdiri atas eh, lembah dan gunung, di mana satu gunung dan satu lembah itu dinamakan dengan T0 atau periode dengan eh, nilai pulsa atau amplitude yang dinyatakan dalam radian. Kemudian, ketika kita menggunakan Fourier transform, maka hasil sinyal sinus yang dalam domain waktu dapat dirubah menjadi domain frekuensi, seperti yang divisualisasikan pada gambar berikut, di mana T0 itu di-inversekan menjadi F0, sehingga frekuensi sendiri merupakan eh, satu seper dari periodenya, di mana F0 ini akan menunjukkan pada suatu nilai tertentu dengan circular frekuensi atau W0 eh, at- dengan circular frekuensi tertentu pula. Selanjutnya, eh, dalam Fourier transform ini aspek frekuensi juga dibahas, yaitu di sini di dalam webinar ini dijelaskan eh, topik terkait frekuensi secara mendasar, yaitu frekuensi ini eh, terdiri atas gunung dan lembah yang apabila kita meningkatkan frekuensinya, maka jumlah gunung dan lembah yang terjadi dalam satu waktu yang sama semakin bertambah banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan meningkatkan frekuensi, amplitudenya itu tetap. Akan tetapi jumlah gelombang yang terjadi dalam suatu waktu itu semakin banyak. Kemudian untuk amplitude ini sendiri digambarkan sebagai eh, tingginya puncak yang dicapai oleh gunung dan lembah. Nah, untuk puncak yang dicapai oleh gunung sendiri itu dinamakan peak, sedangkan puncak yang dicapai oleh gunung dan lembah dinamakan peak to peak. Nah, terlihat pada gambar ini gelombang yang awalnya amplitudenya itu 5 volt, apabila dibesarkan maka amplitudenya juga akan dibesarkan, akan tetapi jumlah gelombangnya itu tetap dalam satu waktu yaitu 1 second. Kemudian output dari Fourier transform sendiri adalah menghasilkan spektrum dalam domain frekuensi. Nah, spektrum ini merepresentasikan sinus dan kosinus
dalam bilangan kompleks, di mana apabila digambarkan dalam bidang vektor, yaitu digambarkan dalam fungsi A plus IB, di mana I sendiri adalah bagian imajiner dari bilangan kompleks. Nah, A dan IB sendiri ini juga dapat dikatakan sebagai magnitude dan phase, di mana magnitudenya adalah A dan fasenya itu adalah bagian IB, di mana eh, IB ini digambarkan dengan garis putus-putus berwarna kuning yang menggambarkan aspek imaginary, dan A digambarkan dengan garis putus-putus berwarna hijau, yaitu menggambarkan bagian realnya. Selanjutnya ke bagian spektrum versus auto power. Yang pertama kita masuk ke example of Fourier transform. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa jika kita ingin mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi, kita akan menggunakan Fourier transform. Nah, untuk contoh-contohnya yang pertama kita memiliki gelombang sinus, maka nanti yang dihasilkan akan berupa satu single line di domain frekuensi dengan amplitude tertentu. Kemudian untuk square wave sama, tapi dia ada beberapa line yang ada. Untuk transient dia juga berupa akan ada beberapa frekuensi tertentu yang akan memiliki peak value. Kemudian terakhir ada impulse, di mana nanti di frekuensi domain sinyal yang dihasilkan akan berupa garis lurus seperti ini. Nah, Fourier transform ini digunakan untuk mengubah dari time domain ke frekuensi domain. Nah, selama pengubahan ini tidak akan ada informasi yang hilang, berbeda seperti saat kita sampling analog to digital, itu nanti akan ada beberapa informasi yang hilang. Nah, untuk mengubah frekuensi ke time domain itu kita bisa gunakan inverse dari Fourier transform. Nah, selanjutnya ke sampel frekuensi. Nah, sampel frekuensi di sini itu kita memiliki tiga hal yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama DFS, ada sampel frekuensi, kemudian ada Fmax, frekuensi maksimum atau bandwidth, kemudian ada delta T. Delta T itu adalah jarak dari sampel pertama ke sampel selanjutnya, yaitu atau time between samples. Nah, dari sampel frekuensi dan maksimum frekuensi ini kita bisa hubungkan, yaitu dengan Shannon sampling theorem, di mana besar sampel frekuensi itu harus lebih besar dari 2 kali max frekuensi. Nah, di mana bisa juga kita sebutkan bahwa maksimum frekuensi itu setengah dari frekuensi sampel. Dan frekuensi sampel ini bisa juga dari perolehan 1 per time between samples atau delta T. Nah, dari sini, yaitu sampling parameters ini, jika kita lihat dari domain frekuensi, setengah dari frekuensi sampel atau frekuensi maksimum itu adalah usable frequency range atau bandwidth yang ingin kita ukur. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita digitizing atau memproses semua data, selain dari bandwidth itu nggak akan kita gunain karena adanya aliasing problem. Jadi yang akan kita gunakan itu hanya dari frekuensi maksimum saja. Setelahnya itu informasinya tidak kita gunakan dan kita tidak perlukan. Nah, bisa kita lihat di mana untuk di frekuensi domain akan ada frekuensi resolution, di mana delta F itu sama dengan seperti kapital. Nah, T kapital itu apa? T kapital itu adalah jarak dari seluruh observation time atau frame size. Nah, delta T itu apa? Delta T itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, delta T merupakan jarak dari sampel yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari hubungan ini kita bisa cari suatu hubungan matematis, yaitu di mana 1 per T sama dengan bandwidth dibagi spectral lines. Spectral lines itu adalah jarak frekuensi yang ada pada domain frekuensi. Kemudian bisa juga disederhanakan dengan seperti sama dengan sampling frekuensi dibagi block size, atau hasilnya nanti akan berupa delta F. Nah, T kapital bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per delta F atau sama dengan 1 per resolution.
Nah, kemudian kita akan masuk ke acquisition versus observation time. Nah, jika kita memiliki satu sinyal penuh seperti ini atau satu sinyal dengan full acquisition time, kita bisa memecah belahnya ke berbagai frame atau beberapa frame. Nah, misalnya di sini punya sinyal dengan waktu 20 sekon. Jadi bisa kita bagi-bagi menjadi 4 frame, di mana satu framenya menjadi 5 second. Nah, gimana kita cara menganalisis keempat frame ini? Ada dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan track measurement dan yang kedua ada stationary atau average measurement. Nah, di track measurement ini terlihat bahwa keempat frame ini terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, sementara dengan stationary atau average measurement, untuk perbedaannya tidak signifikan. Nah, track measurement ini menggunakan metode separate atau memisahkan setiap frame. Jadi frame 1 dianalisis, frame 2 dianalisis, begitu juga selanjutnya. Sedangkan untuk stationary atau average measurement ini dikombine ke 4 frame dan di average dan dihasilkanlah ukuran seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke spektrum dan auto power spektrum. Nah, spektrum itu sendiri atau simbolnya X itu dia memiliki complex value atau complex value yang mana dia akan memiliki amplitudo dan fase. Nah, spektrum XX ini dia memiliki signal mean berupa 0 Hz dan formatnya adalah linear. Sedangkan auto power spektrum merupakan spektrum XX yang dikalikan dengan kompleks conjugate-nya sendiri. Nah, karena dikalikan inilah nanti yang akan dihasilkan hanya magnitude, sedangkan fasenya hilang. Nah, perbedaannya apa? Untuk spektrum sendiri itu, ketika kita meng-average-kan beberapa data random, maka hasil yang dihasilkan itu berupa amplitudo 0. Jika dilihat seperti gambar, kita memiliki satu sine wave yang dimulai dari 0, dan jika kita tambah atau kita add dengan sinyal yang sama tapi berkebalikan fase, maka average-nya akan berupa garis lurus yang artinya 0 yang mana kita tidak inginkan. Jadi akan dihasilkan average data yang memiliki amplitude 0. Nah, sementara untuk auto power spectrum, di sini kita akan mengkuadratkan semuanya, di mana hasil yang dihasilkan akan mendapatkan sinyal yang full positif, seperti dilihat dari sinyal yang pertama. Sama juga dengan sinyal yang kedua. Nah, jika kita average-kan, maka tidak akan dihasilkan sinyal berupa 0 dan tetapi fasenya hilang. Nah, untuk spektrum type-nya ini yang tiga pertama auto power spectrum. Nah, type-nya itu linear untuk spektrum, amplitude mode-nya peak to peak dan RMS. Untuk amplitude output-nya berupa A, 2A, dan A per akar 2. Sedangkan untuk auto power spectrum, dia spektrum type-nya power, amplitude mode-nya sama, tapi amplitude output-nya itu berupa hasil kuadrat dari spektrum type. Baik, selanjutnya pada power spectral density. Power spectral density atau PSD adalah ukuran daya sinyal yang dibagi dengan frekuensi. Dirumuskan sebagai berikut. PSD biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi sinyal acak broadband atau amplitudo PSD yang dinormalisasi oleh resolusi spektral yang digunakan untuk mendigitalkan sinyal. Aplikasi PSD sendiri untuk mengkarakterisasi kandungan energi dalam sinyal acak stasioner. Kemudian energi spectral density. Energi spectral density atau ESD merupakan distribusi energi melalui frekuensi atau energi persatuan frekuensi. Nilai dari ESD dapat dihitung melalui perkalian auto power BSD dengan waktu. Nah, energi spectral density umumnya digunakan untuk mencirikan kandungan energi dalam sinyal acak stasioner dan spektrum sebagai energi fungsi. Nah, pada ESD atau energi spectral density, ketika melakukan perubahan resolusi dari frekuensi, maka akan menyebabkan nilai dari amplitudo juga berubah. Nah, pada random sinyal terbagi menjadi dua, yaitu auto power dan auto power BSD. Pada periode sinyal juga terbagi menjadi dua, auto power dan auto power BSD. Nah, perbedaannya pada auto power, pada random sinyal yaitu levelnya
berbeda. Nah, pada autopower BSD tersebut memiliki level yang sama. Pada periodik sinyal levelnya sama pada autopower, kemudian pada autopower BSD level yang dihasilkan itu berbeda. Nah, pada ilustrasi random sinyal autopower akan mendistribusi sinyal pada tiap-tiap spektral line secara merata. Nah, semakin banyak spektral line, maka semakin kecil amplitudenya. Diibaratkan dengan air yang dibagi pada 8, itu tersebut memiliki tinggi yang lebih rendah dibandingkan dengan apabila dibagi 4 gelas ataupun dibagi 2 gelas. Nah, untuk random sinyal pada autopower BSD akan menormalisasi amplitudo berdasarkan resolusi frekuensi resolusinya. Nah, sehingga apabila dibagi air tersebut tadi, apabila dibagi 8 gelas, 4 gelas, atau 2 gelas, maka hasilnya akan sama. Berikutnya adalah leakage and windows. Jadi sebenarnya apa itu leakage? Jadi leakage sendiri merupakan kondisi di mana your signal does not correspond to a spectral line. Jadi spectral content dari sebuah signal tidak sesuai dengan spectral line yang tersedia. Anggaplah di sini kita memiliki digital signal processing parameter, yaitu frekuensi resolution sebesar 1 Hz. Nah, seperti contoh gambar di bawah ini, yang gambar paling sebelah kiri bawah, merupakan grafik dari 5-volt sine wave di 3 Hz, sehingga grafiknya akan berbentuk seperti itu. Di mana di sini karena 3 Hz-nya berada di spectral line, jadi tidak ada istilahnya kenaikan hanya pada 3 Hz dan tidak ada keanehan atau leakage apa-apa. Nah, namun di gambar sebelahnya ini, gambar yang di tengah, kita memiliki frekuensi konten pada 2,5 Hz. Nah, terlihat bahwa di spectral line ini tidak ada titik 2,5 Hz. Dia hanya ada titik antara 2 Hz dan juga 3 Hz. Sehingga kita mungkin berasumsi bahwa grafiknya akan berbentuk seperti yang di tengah ini. Namun sebenarnya grafik yang di tengah ini kurang tepat, dan justru dia akan membentuk grafik yang di sebelah kanan ini, di mana di sini spektral energinya mengalami kebocoran atau yang dinamakan leaking di sepanjang spektral line dari frekuensi spektrum yang kita miliki. Atau di sini kita dapat katakan bahwa 2,5 Hz ini, karena dia tidak berada di spektral line yang tersedia, maka dia akan menyebabkan yang namanya leakage. Untuk memperjelas lagi, di sini ada contoh yang lain. Contoh lainnya di sini adalah dua frekuensi konten. Yang pertama bernilai 50 Hz dan yang kedua 50,5 Hz. Untuk yang 50 Hz, karena dia tersedia di spectral line, maka tidak akan ada keanehan di grafiknya. Hanya ada kenaikan pada titik 50 Hz saja. Namun untuk 50,5 Hz, karena dia tidak berada di spectral line, atau istilahnya dia tidak pas berada di titik 50, melainkan dia di sampingnya sedikit. Dan sayangnya 50,5 Hz itu karena dia tidak ada di spectral line ini, maka akan terjadi leakage di sini, di mana kenaikan tidak hanya lagi berada di 50,5 Hz saja, namun kenaikan terdapat di seluruh frekuensi spektrum di sini. Bukan hanya itu, namun juga di sini terlihat bahwa terdapat penurunan pada amplitudonya. Nah, kemudian di sini apa yang menyebabkan leakage? Nah, leakage occurs due to non-periodicity of a signal, atau leakage sendiri terjadi akibat sifat non-periodik dari sebuah signal. Nah, gambar sebelah kiri bawah ini merupakan gambar dari signal yang periodik. Signal yang dapat dikatakan sebuah signal periodik apabila ketika kita mengukur suatu gelombang dalam suatu periode, dan kita istilahnya memotongnya pada titik awalan yang bernilai yang sama dengan titik akhirannya. Ketika kita mengambil potongan gelombang tersebut dan istilahnya menduplikatkannya dan mengurutkannya satu sama lain, dia akan menghasilkan atau membentuk signal yang serupa dengan signal yang awal atau original signalnya. Sedangkan untuk signal yang non-periodik, ketika istilahnya kita ingin mengukur suatu gelombang signal pada suatu periode tertentu dan kita memotongnya pada titik yang awal yang berbeda dengan titik yang akhirnya, di sini ketika kita mengambil potongan gelombang tersebut, kemudian kita gabungkan dengan satu sama lain, justru hasilnya tidak akan serupa dengan yang
original signalnya. Di mana di sini terlihat bahwa signalnya transisi signalnya tidaklah bagus lagi, ditemui di sini ada sharp edges, sehingga sharp edges ini menghasilkan frekuensi respons yang lebar dan inilah yang menyebabkan yang namanya leakage tadi. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir leakage tersebut? Nah, kita dapat meminimalisir leakage dengan mengkalikan original signal dengan sebuah window function. Seperti di sini window functionnya yang bernilai awalan 0 dan bernilai akhiran 0, sehingga dia akan menghasilkan window signal yang berupa garis warna orange ini. Nah, terlihat bahwa pada window signal ini, yang awalnya original signalnya bernilai awal berbeda dengan nilai akhirnya, sekarang pada window signal, nilai awal pada signal tersebut sama dengan nilai akhirnya. Sehingga ketika kita menggabungkan window signal ini dengan satu sama lain, sekarang signal yang terbentuk, walaupun sudah tidak seperti original signalnya yang awal, namun di sini sudah tidak ada diskontinuitas dari signal tersebut, atau sudah tidak ada lagi sharp edges, atau tadi impulse-impulse yang menandakan adanya transisi signal yang kurang mulus, atau kita bisa mengatakan bahwa sekarang window signal ini sudah bersifat periodik, sehingga kita dapat ketahui bahwa Windows forces signal to be periodic. Nah, di sini ada beberapa window type yang bisa digunakan, seperti contohnya yang pertama adalah handing window. Nah, handing window ini merupakan window yang paling sering digunakan untuk analisis data secara umum. Pada handing window ini dia bernilai awalan 0 dan bernilai akhiran 0. Namun untuk handing window ini dia kurang cocok untuk measurements atau pengukuran untuk signal yang kecil. Berikutnya adalah flat top window. Flat top window ini dia memiliki karakteristik yaitu tingkat akurasi yang sangat tinggi untuk pengukuran amplitudo, sehingga dia sering digunakan untuk kepentingan kalibrasi seperti itu. Berikutnya adalah uniform window. Pada uniform window ini dia bernilai 1 dari awal hingga akhirnya, sehingga dia sering digunakan atau digunakan untuk function-function yang bernilai awalan 0 dan juga bernilai akhiran 0 pada sampling periodnya, seperti pada periodic sine waves, impulses, dan juga transients. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah force window. Nah, force window sendiri paling sering digunakan untuk impact testing, seperti pada grafik yang di atas ini, yang pada bagian force window merupakan hasil dari impact testing, di mana ada kenaikan awal yang sangat tinggi, yang menggambarkan adanya respons terhadap impact, kemudian diikuti dengan noise-noise yang kecil, yang dimana kita ingin menghilangkan noise tersebut agar grafik yang dihasilkan lebih mulus lagi, sehingga kita memberikan force window yang bernilai 1 di sini, sehingga sekarang grafik yang dihasilkan sudah lebih baik lagi, hanya terdapat kenaikan pada awal saja yang berupa respons terhadap impact tadi, sedangkan noise-noise yang di belakang tadi sudah tidak ada lagi. Berikutnya adalah exponential window. Exponential window ini digunakan untuk signal-signal yang berosilasi dari besar kemudian mengecil. Dan terlihat bahwa sebuah signal yang diberikan exponential window ini, istilahnya dia akan berosilasi mengecil, sehingga dia akan berada di satu titik di mana nilai akhirnya akan sama dengan nilai awalnya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa side effect atau istilahnya efek samping dari penggunaan window itu sendiri. Yang pertama adalah frekuensi smiring atau penyimpangan frekuensi. Nah, di sini pada grafik yang paling atas di tengah ini, di sini ada garis untuk menggambarkan ideal signal, yaitu garis berwarna merah, kemudian garis berwarna biru yang melambangkan signal yang diberikan handing window, kemudian juga yang garis berwarna ungu merupakan signal yang diberikan dengan flat top window. Jika kita membandingkannya dengan tabel di sebelahnya, kita dapat mengetahui bahwa handing window memiliki noise bandwidth atau istilahnya menghasilkan frekuensi smiring yang lebih kecil dibandingkan flat top window. Sehingga pada gambar kita dapat melihat bahwa istilahnya penyimpangan pada garis biru, yaitu yang handing tadi, tidak sebesar pada flat top window yang berwarna ungu.
Namun di sisi lain di sini flat top window memiliki keunggulan, yaitu dia memiliki tingkat keakurasian untuk amplitudo yang lebih baik atau amplitudo errornya lebih kecil, sehingga dapat dilihat bahwa amplitudonya dia tidak menyeleweng lebih jauh dari idealnya jika dibandingkan dengan hanging window. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya efek sampingnya adalah reduce the amplitude and energy distribution of the original time signal, atau terdapat pengurangan amplitudo serta adanya distorsi pada energi distribusi dari signal tersebut. Seperti pada kedua gambar di bawah ini terlihat bahwa window signal atau signal yang telah diberikan Windows sudah tidak memiliki energi distribution yang serupa dengan signal yang awal. Selain itu, dia juga memiliki amplitudo yang lebih rendah. Nah, namun di sini keuntungannya dari penggunaan Windows adalah kita sudah mengetahui data-data untuk amplitude correction dan energy correction-nya. Sehingga kita dapat memanfaatkan data-data ini untuk memilih kira-kira window type mana yang kita perlukan untuk kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kita juga sudah mengetahui kira-kira kita perlu menggunakan correction berapa kali untuk memperbaiki baik reduce amplitude tadi, kemudian distorsi energy distributions-nya. Nah, seperti contoh untuk yang amplitude corrections ini, di sini sebuah original signal yang digariskan warna biru, sedangkan yang garis warna merah merupakan window signal, yaitu signal di sini yang menggunakan window type yaitu berupa hanging window. Nah, karena pada tabel kita mengetahui bahwa amplitude correction-nya sebesar 2, maka untuk window signal yang tadi sudah diberikan hanging window, sekarang kita hanya perlu mengkalikannya dengan 2 agar amplitudonya bisa serupa dengan original signalnya, seperti itu. Namun, jika kita perhatikan ketika kita memperbaiki amplitudonya ini, yang masih bermasalah adalah energinya, di mana energinya tidaklah sama atau masih kurang tepat, seperti itu. Terlihat pada garis merah yang istilahnya masih menyimpang dari garis biru yang cukup jauh, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita juga dapat melakukan yang namanya energy correction. Nah, untuk heading type tadi pada tabel sebelumnya kita telah mengetahui bahwa nilai energy correction untuk heading type adalah 1,63, sehingga kita hanya perlu mengkalikan window signal tadi dengan 1,63, sehingga kita akan menghasilkan grafik signal yang lebih baik lagi untuk energy corrections dengan 1,63, sehingga menghasilkan energi yang sudah tidak menyimpang lebih buruk dari yang sebelumnya, atau dapat dibilang bahwa energinya sudah lebih tepat dengan original signalnya. Namun di sini kekurangan dari energy dan amplitude corrections adalah hanya salah satu yang dapat digunakan. Jadi apabila kita menggunakan energy correction, kita tidak dapat menggunakan amplitude corrections, atau dalam artian ketika kita menggunakan energy corrections, ketika kita memperbaiki energinya, amplitudenya masih kurang tepat. Namun sebaliknya ketika kita ingin memperbaiki amplitudenya, efek sampingnya adalah energinya kurang tepat. Sehingga sini kita bisa menyesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk keperluan apa, misalnya tadi untuk calibrations, kita bisa menggunakan amplitude corrections untuk mendapatkan nilai amplitudo yang lebih akurat, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.